hukum Islam banyak sekali aturan-aturan yang harusnya kita percayakan. Ada satu hadis Nabi mengatakan ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang menyokong dan yang disokong api nar itu dua-duanya masuk neraka. Hati-hati. Ya. Ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang menyokong dan yang disokong dua-duanya masuk. Orang yang menyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka. Di dalam ilmu politik, yang namanya politik itu jahat. Makanya hati-hati kalau kita dalam berpolitik. Berbagai macam cara ditempuh. Kalau perlu sikut kanan, perlu sikut kiri, sikut yang kiri. Yang penting tujuannya tercapai. Dan inilah Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau mau bersaing silahkan bersaing. Bersaing boleh saja, silahkan. Yang penting dalam keadaan lurus-lurus saja. Ya, tidak perlu artinya sikut kanan, sikut kiri. Yang mana siapa saja teman menjadi lawan. Inilah yang namanya politik. Dalam Islam juga diajarkan berpolitik, tapi berpolitik dengan secara sehat. Artinya secara sehat itu memang benar-benar jujur, adil, jurdil namanya. Ini. Jadi bagaimana cara ibadah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ibadahnya kita ini kalau memang sudah disangkut pautkan dengan yang tidak halal, dengan berbagai macam cara, maka ibadah kita akan ditolak. Ya. Kenapa? Karena ibadah kita ditolak karena segala hal yang kita lakukan itu berbenturan dengan kehendak yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hukum politik yang ada di kita ini memang sudah seperti itu barangkali. Tapi dalam Islam mengajarkan berpolitik itu harus konsekuen. Islam mengajarkan berpolitik itu harus benar-benar dalam jalur yang lurus. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Rasul bahwasanya ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang menyokong dan yang disokong dua-duanya nanti masuk neraka. Ini kita khawatirkan. Jangan sampai demikian. Ibadah kita kepada Allah, ibadahnya kalau kita berlurus-lurus saja, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau ibadah kita untuk menghancurkan orang lain agar supaya kita menang dalam satu pertarungan, menang dalam satu permasalahan, tentunya ini tidak dibenarkan dalam Islam itu sendiri. Ya, mungkin ini saja dulu dari saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Abdullah penjelasannya. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin ada tambahan dari Ustaz Dani Kurniawan atau dari jamaah yang lain mengenai politik licik dan gimana nih ibadahnya seorang itu yang melakukan politik licik tersebut. Mungkin dari bapak-bapak yang punya jawaban sendiri atau tambahan boleh disampaikan. Tahu Ustaz Dani Kurniawan? Yang lain ya nggak apa-apa. Tambahan. Mungkin dari jamaah punya jawaban yang lain, versi yang lain dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah. Menurut bapak-bapak sendiri gimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Islam dengan politik. Kalau di Islam politik itu Nabi Muhammad juga berpolitik. Ketika ada perjanjian apa waktu itu saya lupa. Itu belum ada. Ya, ada perjanjian
itu berpolitik juga, tapi politik Rasul itu musyawarah dan mufakat. Karena waktu itu ada poin-poin yang nggak disetujui oleh sahabat-sahabat. Wah, ini ntar begini ya Rasul, ntar begini ya Rasul. Tapi Rasul lebih tahu. Tapi dengan musyawarah dan mufakat akhirnya mereka juga turut dengan Rasul. Nah, masalah politik di kita itu beda dengan yang ada di Rasul ya. Karena kalau di kita ini yang bermain itu sebenarnya udah bukan murni lagi, tapi yang main uang ya. Yang main yang kuat dan menang gitu kan. Baik dia menang kuat dalam finansial atau kuat dalam dukungan dan semuanya. Nah, itu yang menang. Nah, di dalam Islam itu Rasul pernah bersabda begini, kalau ada seorang kiai atau ulama atau ustadz yang masuk dalam politik, itu udah jangan dianggap ustadz lagi. Karena gini, karena apa? Karena politik itu bukan suatu yang bersih. Karena kalau seorang ustadz udah masuk ke dalam dunia politik, dia akan kecebur, kotor. Jadi hati-hati. Ya boleh aja kalau memang kita merasa diri kita itu sanggup atau kuat, tapi yang namanya dalam masuk dalam dunia politik itu cobaannya lebih dahsyat ya. Makanya makanya Rasul bilang kalau seorang kiai atau ustadz yang udah masuk dalam dunia politik itu jangan dianggap ustadz lagi, karena tujuannya itu udah beda. Itu Rasul sendiri yang bilang itu. Jadi kita harus berhati-hati. Saya kira cukup. Mohon maaf jamaah sekalian, sebenarnya yang mau meluruskan aja apa yang disampaikan Bung Jamal. Jadi bukannya ulama yang berkecimpung dalam politik. Rasulullah SAW yang Bang Jamal katakan, Rasulullah juga berpolitik, namanya siasah kalau dalam hukum Islam kan. Siasah. Ada perjanjian-perjanjian yang memang dulu dilakukan oleh Rasulullah, memang sesuai dengan musyawarah mufakat. Nah, tapi bukan berarti ulama atau kiai atau ustadz tidak boleh berpolitik. Ya, ketika ulama, kiai, ustadz berpolitik, ya berpolitik yang islami, dan itu dianjurkan. Jikalau dalam satu negara, dalam satu kota, dalam satu daerah terdapat kejoliman atau ketidakadilan dalam berpolitikan, maka seharusnya mereka ulama, kiai, ustadz meluruskan itu dan membenarkan itu, atau mengkoreksi apa yang telah terjadi, kan begitu. Bukannya kemudian dia kucuk-kucuk masuk dan ikut berpolitik. Tapi ketika berpolitiknya ya. Nah, itu juga saya pernah, mungkin teman-teman yang pernah datang ke Abuya Munfasir pernah ngomong seperti itu. Memang ada hadisnya. Al ulama itu warasatul anbiya, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ulama datang dan ikut berkecimpung pada satu pemerintahan negara yang jolim di dalamnya, maka sudah tidak dianggap sebagai ulama atau kiai atau ustadz, maka lebih mendekati dengan iblis, bahkan dalam hadis itu disebutkan. Jadi politik di Indonesia ini, sebagaimana yang kita mungkin bapak-bapak, saudara-saudara tahu, politik yang di Indonesia kan berasal awal di Belanda, politiek. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya politics. Kalau kemudian dengan bahasa Yunani politika, yang dasarnya adalah politis, warga negara. Semua berhubungan dengan negara dan warga negara. Intinya mengurusi semua hal-hal yang berkaitan dengan negara. Ya, yang kita ketahui politik di Indonesia ya
Itu dah ngerti dah, paham dah bagaimana keadaan politik di Indonesia. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya sebagaimana yang kita ketahui dengan aturan-aturan agama yang kita ketahui, maka berjalan sesuai dengan apa yang kita ketahui dari agama kita. Pasti orang yang berpolitik keji, berpolitik nggak benar, berpolitik tidak sesuai dengan syariat agama Islam merupakan satu perbuatan dosa yang besar. Menipu, membohongi rakyat, membohongi warga, menyogok seperti kata Ustadz Abdullah ar-Rosi wal murtasi kulluhum finnar. Yang nyogok maupun yang disogok kulluhum finnar, semua berada dalam neraka. Yang nyogok, yang nerima sogokan masuk neraka, Pak. Kecuali sogokannya banyak. Enggak, sedikit besar itu adalah ar-Rosi, adalah penyogokan. Maka sebaiknya menjauhi. Kecuali memang tadi kondisinya, kalau kondisinya dalam satu daerah, dalam satu kota, dalam satu negara itu terdapat kejoliman di sananya, maka harus ada turut campur ulama, para kiai, para ustadz untuk meluruskan politik yang tidak benar. Menurut saya seperti itu. Ya, mengenai ibadah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah, ibadah tidak mempengaruhi dosa yang dia lakukan. Ketika dia sholat, ya sholatnya sah. Kalau dia wudu, diawali dengan wudu, kemudian yang dia pakai pakaiannya bersih dari najis dan sebagainya, maka sholatnya sah. Allah yang menentukan sholatnya sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia melakukan politik yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan agama Islam, maka politiknya, kelakuan politiknya itu yang berdosa. Maka ibadah-ibadah yang lain tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah yang dia lakukan. Ya mutang-mutang dia berpolitik, dia nyogok, kemudian sholatnya enggak sah. Enggak bisa kita katakan begitu, karena yang menilai, yang menentukan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa menyebut-nyebut. Satu lagi, kita tidak bisa menyebut orang-orang menjadi wah dia mah kafir, dia mah nggak diterima amal ibadahnya. Nggak apa-apa, siapa kita? Yang nerima amal ibadah kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang menentukan. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.